Oke, bismillah ya. Jadi ada cerita pertemuan antara Alexander dan Diogenes. Ini dulu pernah saya ceritakan tentang filosof yang namanya Diogenes ini. Ini sama sekali kebalikan dari Alexander, gaya hidupnya. Kalau Alexander kan raja besar, pemilik dunia, penguasa dunia. Kalau Diogenes ini orang yang hidupnya di dalam tong-tong sampah, hanya ditemani oleh seekor anjing dan satu buah lampu. Jarang pakai baju, agak uraan, cara berpikirnya alternatif. Dulu kita masukkan ke tokoh-tokoh alternatif. Silahkan diulang untuk membahas tokoh ini. Dulu pernah kita bahas Diogenes ini. Dia ini unik, sampai orang menyebutnya sebagai anjing. Tapi dia tidak marah karena dia punya filosofi sendiri tentang anjing. Kalau kita dimaki-maki sebagai anjing kan terus kita marah. Tapi kalau Diogenes dia malah senang saja bisa menikmati karena dia punya filosofi sendiri tentang anjing. Bahkan ada satu cerita, mungkin dulu pernah saya ceritakan ya, satu ketika ada orang tentang memanggil dia anjing, wahai engkau si anjing. Terus dia datangi orang itu, terus dia jongkok, terus dikencingi orang itu. Orangnya marah-marah ini. Kamu kok malah ngencingi aku, dasar anjing ini. Jawabannya Diogenes, lah iya karena saya anjing itu, makanya saya kencing sembarangan. Kan cocok seperti yang kau bilang sendiri. Itu gayanya Diogenes seperti itu. Meskipun dia juga punya, mengapa kok dia suka dipanggil orang sebagai si anjing. Baik, nah ada cerita. Ini malam ini kita ulas agak panjang tentang cerita pertemuan antara Alexander dan Diogenes ini. Jadi satu ketika memang Alexander ini mendengar popularitas, kemasyhuran seorang Diogenes. Tapi bukan kemasyhuran menaklukkan dunia, tapi orang ini jadi punya nilai dan rasa hormat tersendiri pada Diogenes karena pikiran-pikirannya, komitmennya pada kebenaran, juga gaya hidupnya. Ini saya membayangkan Diogenes ini seperti tanggapan kita pada orang-orang tertentu yang agak aneh, yang kemudian kita sebut, ini orang ini rada wali. Nah, posisi Diogenes zaman itu seperti itu. Karena dia ini bahkan dikenal jarang pakai baju, ya hanya pakai bawahan saja. Tidurnya juga di dalam tong. Kemudian filsafatnya juga bukan pikiran-pikiran tertib bangsawan seperti gagasan-gagasannya Socrates. Dia agak unik dan uraan. Nah, ini popularitas seperti ini menarik perhatian Alexander. Jadi Alexander yang masih muda itu senang dengan gaya-gaya seperti Diogenes ini. Mungkin seperti teman-teman yang muda-muda ini kan juga suka kalau ada cerita-cerita, wah ini ada wali di sana, ada orang besar di sana yang unik, yang tidak seperti orang biasa. Itu biasanya yang muda-muda kan tertarik untuk datang. Nah, ada beberapa pelajaran dari kisah dialog antara Alexander dan Diogenes ini. Ya, ini saya ambil dari beberapa sumber tentang percakapan ini. Kita lihat ya fragmen-fragmennya. Jadi Alexander ini sebelum dia berangkat melakukan penaklukan ke seluruh dunia, dia ambil waktu sebentar untuk menemui Diogenes di tempatnya. Nah, setelah dia sampai melihat Diogenes, kok Diogenes ini diam saja, kok ndak keluar dari tongnya kemudian berdiri kemudian memberi penghormatan. Tapi dia santai saja, diam saja meskipun didatangi Alexander dan jenderal-jenderalnya. Padahal saat itu Alexander sudah dikenal sebagai raja besar. Jadi dia sudah punya gelar the great, orang besar, orang agung. Meskipun sebelum menaklukkan kemana-mana yang sangat luas. Nah, terus ditegurlah si Diogenes ini oleh Alexander.
Mengapa Anda kok diam saja saya datang? Jangan-jangan engkau tidak sadar ini, siapa yang sedang menemuimu saat ini. Ya, Diogenes ini kemudian menengok pada anjingnya. Karena dia selalu ditemani anjing kemana-mana. Terus dia bilang pada anjing itu, dengarlah apa yang dikatakan oleh orang bodoh ini. Dia bilang, aku tidak tahu siapa dia. Faktanya sebenarnya dia tidak tahu siapa dirinya. Apa yang harus kulakukan terhadap orang bodoh ini? Nah, ini kalimat pertama sudah nyindir. Jadi tadi Alexander bilang, mungkin kamu tidak tahu siapa yang sedang kau hadapi. Kata Diogenes, sebenarnya dia sendiri tidak tahu siapa dirinya. Oh, ini kan kritik dari Diogenes pada Alexander, kamu itu mbok yo kenali dirimu sendiri, itu lebih penting daripada menyuruh orang lain mengenali dirimu. Kalau engkau sendiri tidak jelas siapa dirimu, apa identitasmu, bagaimana engkau menyuruh orang mengenali dirimu, ya mesti saja engkau tidak punya nilai, tidak punya parameter untuk mengukur orang bisa memahamimu atau tidak. Ini kan penting, kadang-kadang kita itu ingin orang lain memahami kita. Tapi sebenarnya apakah kita sudah memang paham tentang diri kita? Kalau kita belum paham tentang diri kita, bagaimana kita nyuruh orang lain paham tentang diri kita? Jangan-jangan ketika orang lain memahami kita, akan kita salahkan terus dia. Kita anggap dia tidak ngerti tentang kita. Jangan-jangan malah kita yang sebenarnya tidak ngerti tentang diri kita. Sehingga kita tidak tahu apakah penilaiannya orang lain terhadap kita itu benar atau salah. Jadi ini kalimat pertama menurut saya sudah dahsyat dari seorang Diogenes kepada Alexander. Nah, terus Alexander memperkenalkan dirinya. Saya itu raja besarnya Yunani, aku itu Alexander Agung, Alexander the Great. Nah, terus Diogenes jawab, apakah engkau mendengar itu? Kepada anjingnya lagi-lagi. Ini rodo melecehkan ini ya, diajak ngomong raja malah dia malah nengoknya kepada anjingnya. Apakah engkau mendengar itu? Pria ini menganggap dirinya sebagai orang yang agung, orang yang besar, sebagai orang hebat. Hanya orang kerdil yang mengaku-ngaku diri sebagai orang hebat. Semakin besar rasa rendah diri seseorang, semakin mulai mereka memproyeksikan diri sebagai lebih tinggi, lebih besar. Nah, ini sindiran pertama. Ketika Alexander memperkenalkan dirinya, aku ini orang agung, Alexander the Great, Alexander yang agung. Terus disindir oleh Diogenes, hanya orang kerdil yang suka menyebut-nyebut dirinya sebagai orang besar. Hanya orang rendah diri yang tidak percaya pada dirinya sendiri yang suka membesar-besarkan dirinya. Kalau orang sudah yakin dengan kebesarannya, itu kan dia tidak perlu sebutan orang, tidak perlu panggilan orang. Dia yakin dirinya sudah besar. Tapi biasanya yang masih kemaruk dengan gelar, dengan sebutan, dengan panggilan, itu orang-orang yang belum yakin benar tentang kebesaran dirinya. Mungkin Diogenes ini mbok sudah memperkenalkan diri, aku Alexander gitu aja kan tidak masalah. Bahwa orang lain mengakui engkau sebagai the great itu ya urusan lain, tapi engkau sendiri tidak butuh itu karena engkau yakin dengan kebesaranmu. Kalau masih butuh sebutan-sebutan itu ya kemungkinan belum percaya diri dengan kebesarannya sendiri. Terus dilanjutkan Diogenes begini, terus gunanya apa engkau datang padaku? Aku ini lelaki miskin, tidak punya apa-apa. Satu-satunya yang aku miliki hanya pelita ini, lampu kecil. Yang satu-satunya mendampingiku di seluruh dunia ini ya hanya anjing ini.
Yang aku ini hidupku telanjang, ndak punya baju-baju kebesaran apapun. Untuk apa engkau datang ke sini? Nah, ini juga sindiran. Engkau yang begitu besar, begitu luar biasa, ngapain capek-capek datang padaku yang tidak ada apa-apanya? Nah, jadi ini juga sindiran pada Alexander. Kalau engkau merasa besar, apa gunanya engkau datang padaku yang tidak ada apa-apanya? Engkau merasa perlu datang padaku, berarti sebenarnya engkau tidak yang the great. Terus Alexander jawab begini, saya telah mendengar banyak cerita tentang Anda, dan sekarang saya dapat melihat bahwa semua cerita itu nyata. Anda tentu saja adalah orang yang agak aneh, tetapi cara hidup Anda sangat indah. Saya akan berangkat menaklukkan dunia, dan saya mendengar tentang Anda yang tinggal di sini. Jadi saya tidak dapat menahan godaan untuk datang dan berkunjung. Jadi ini memang dia datang, jawabannya Alexander, karena penasaran terhadap orang hebat seperti Diogenes itu. Nah, terus Diogenes jawab begini, oke, kalau gitu Anda sudah melihat saya, sekarang tidak usah buang-buang waktu lagi. Karena hidup ini singkat dan dunia ini luas. Jangan-jangan Anda mati sebelum menaklukkan dunia, sebelum Anda menaklukkannya. Jadi ini kalimatnya Alexander bahwa saya akan berangkat menaklukkan dunia dan saya mampir sebentar ke sini, itu dijawab dengan sindiran lagi oleh Diogenes. Ya sudah, kalau gitu kamu sudah ke sini, sekarang cepat-cepat pergilah. Tidak usah buang-buang waktu. Mengapa? Hidup ini singkat, dunia ini luas. Jangan-jangan engkau sudah keburu mati sebelum menaklukkannya. Jadi dia disindir, ambisimu itu loh menaklukkan dunia, apa tidak terlalu besar, tidak realistis. Wong hidup ini singkat, dunia ini luas. Itu sindiran pertama. Makanya dia, ya sudah kalau gitu cepat-cepatlah kamu pergi, tidak usah di sini lagi. Ngapain kamu buang-buang waktu ke sini? Umurmu pendek. Dunia ini luas. Siapa tahu engkau mati sebelum menaklukkan dunia. Ini koyo ucapannya wali itu kan sering, memang kenyataannya nanti juga begitu. Sebelum berhasil menaklukkan dunia, Alexander sudah meninggal dan umurnya memang sangat pendek. Terus ada lagi pernyataan dari Diogenes, pernahkah Anda berpikir jika Anda menaklukkan dunia ini, apa yang akan engkau lakukan selanjutnya? Jadi ini juga sindiran pada Alexander. Loh, kalau engkau nanti misalnya sukses menaklukkan dunia, terus mau apa? Bolehkah aku bertanya, kata Diogenes, kenapa engkau begitu susah payah untuk menaklukkan dunia itu loh? Tujuanmu apa? Engkau menyebutku aneh, tapi bagiku engkau yang aneh, sangat aneh. Apa yang akan kamu lakukan kalau kamu sudah menaklukkan dunia? Nah, ini pertanyaan menohok dari seorang Diogenes kepada Alexander. Terus Alexander jawab begini, saya tidak pernah memikirkan itu, jujur saja. Pokoknya dia ambisi menaklukkan dunia itu saja. Tidak pernah kalau sudah takluk seluruh dunia di kakimu mau apa. Itu dia tidak pernah mikir begitu. Dia terus bilang begini Alexander, mungkin nanti kalau sudah berhasil menaklukkan dunia, saya akan santai-santai istirahat. Nah, ketawalah Diogenes mendengar jawabannya Alexander ini. Terus dia bilang pada anjingnya, apakah engkau mendengarkan kata-kata orang ini? Pria ini gila, kata Diogenes. Ini raja besar Alexander the Great digila-gilakan oleh Diogenes. Padahal dia melihatku sedang istirahat, santai, tanpa menaklukkan apapun. Sementara dia baru bisa santai setelah menaklukkan seluruh dunia.
Jadi jawabannya Alexander diketawain habis-habisan oleh Diogenes. Wong cuma ingin santai dan istirahat saja, mengapa menunggu menaklukkan dunia? Aku ini tidak punya apa-apa, juga tidak menaklukkan apa-apa, itu sudah bisa istirahat dan santai. Lah kok dia menunggu menaklukkan dunia untuk bisa istirahat dan santai? Wah, gila ini orang. Nah, itu katanya Diogenes begitu, menertawakan Alexander. Ini mungkin juga sindiran untuk kita ya. Kita itu saya bilang tadi sering matok-matok standar, matok-matok parameter untuk sesuatu demi kebahagiaan kita. Padahal kita sudah bisa bahagia sekarang, sudah bisa gembira sekarang, bersyukur sekarang tanpa harus menunggu apapun. Baik, ini waktunya mepet. Saya lanjutkan kisahnya Alexander sama Diogenes ini. Nah, setelah disindiri terus, akhirnya Alexander bilang begini. Dia disindir begitu, tambah seneng dia, tambah jatuh cinta dia sama Diogenes yang aneh ini. Terus dia bilang begini, dapatkah saya melakukan sesuatu untuk Anda? Aku benar-benar jatuh cinta pada Anda. Saya telah melihat raja-raja yang hebat, jenderal-jenderal yang hebat. Tapi saya belum pernah melihat orang yang berani seperti Anda. Yang tidak bergerak, bahkan tidak mengucapkan selamat pagi waktu saya datang. Jadi ada orang seperti aku yang dihormati dimanapun datang, juga tidak menunduk, tidak mengucapkan selamat. Maka dia semakin senang dengan Diogenes. Terus dia nawari, saya bisa melakukan apa saja, karena seluruh dunia akan ada di tangan saya. Silahkan mintalah jabatan, kekuasaan, atau harta. Apapun yang engkau inginkan, katakanlah. Aku akan melakukannya untuk Anda. Jadi karena sudah senang dengan Diogenes, meskipun disindiri terus, dikritiki terus oleh Diogenes, Alexander malah menawarkan, saya terima kasih sudah ketemu kamu. Sekarang mintalah apa saja. Kamu boleh minta jabatan, boleh minta kekuasaan, boleh minta harta. Apapun yang kau inginkan akan aku penuhi. Wong aku ini sudah punya apa saja. Bisa melakukan apa saja sesuai yang aku inginkan. Nah, ini saya tidak tahu kalau kita yang ditawari mungkin ya terus diminta semua, ya jabatan, ya kekuasaan, ya harta. Tapi sayangnya yang ditawari ini Diogenes. Jadi terus Diogenes hanya senyum, kemudian menghadap lagi pada anjingnya. Terus dia bilang, benarkah begitu? Akhirnya dia jawab pada Alexander, kalau begitu lakukanlah satu hal. Berdirilah agak jauh dari saya karena Anda menghalangi matahari. Ini saya pagi ini sedang berjemur. Nah, yang begini saja kok Anda tidak paham. Jadi ditawari jabatan, kekuasaan atau harta, malah dia minta, Alexander, saya hanya minta, mbok kamu minggir sedikit. Mundur sedikit, karena kamu berdiri di depan saya pas ini menghalangi matahari. Ini kan pagi seperti ini, saya itu biasanya berjemur. Yang gini aja kamu ndak paham kok, bilangnya menguasai dunia. Jadi ini unik ya, ditawari jabatan, ditawari kekuasaan, ditawari harta. Diogenes hanya minta kamu minggiro sedikit. Karena berdirimu itu menghalangi matahari. Wah, ini memang orangnya unik. Jadi ini salah satu dialog yang terkenal sekali dalam pertemuan antara Alexander dan Diogenes. Dia diminta untuk menyingkir sebentar, menghindar sebentar. Baik, kemudian ada riwayat akhirnya sebelum Alexander pergi, Diogenes memberikan beberapa pesan juga. Jadi ada
pesan yang diberikan oleh Diogenes kepada Alexander. Kata Diogenes begini, ingat saja 2 hal sebagai hadiah dariku. Kata Diogenes. Yang pertama, tidak ada orang yang bisa menaklukkan dunia. Dunia ini tak terukur luasnya dibandingkan kita yang kecil. Kehausan menaklukkan dunia akan membinasakanmu sendiri. Setiap orang yang pergi untuk menaklukkan dunia telah mati frustasi. Ini pesan penting dari Diogenes kepada Alexander. Bahwa tidak mungkin orang bisa menaklukkan dunia. Apa sih definisi menaklukkan itu? Menguasai, menjajah, mengatur, atau apa? Dunia ini bahkan sangat luas. Mungkin secara politik, satu pemerintahan, satu kerajaan bisa dikalahkan. Tapi apakah itu bisa disebut menguasai dan menaklukkan? Apakah dunia itu hanya dimensi politik saja, atau dimensi budaya juga, atau dimensi sosial juga, atau dimensi psikologis juga, belum dimensi-dimensi yang lain, ada dimensi spiritual, ada dimensi rohani, banyak sekali. Dunia ini sangat kompleks, tidak terukur dibandingkan kita manusia yang kecil. Kalau menang perang mungkin bisa, tapi menaklukkan dunia semuanya, seluruhnya tidak akan mungkin. Kehausan untuk menaklukkan seluruh dunia ini, kata Diogenes, hanya akan membinasakanmu. Jadi ini sebenarnya isyarat bagi Alexander dari Diogenes, mbok jangan bunuh diri, jangan melakukan sesuatu yang akan membinasakanmu sendiri. Ini pesan pertama. Pesan kedua, kata Diogenes, engkau kalau sudah berangkat menaklukkan dunia, tidak akan bisa kembali ke rumah. Ambisi akan membawamu terus semakin jauh. Ambisi akan selalu memberitahu kepadamu, hanya beberapa mil lagi, dan engkau akan terus mengejarnya tanpa akhir. Dan akhirnya yang engkau kejar hanya bayangan semu. Jadi ini pesan yang kedua, ini persis seperti firman Allah itu kan di surat At-Takasur. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Jadi manusia itu punya watak yang tidak ngerti kapan harus berhenti. Ingin nambah terus. Sehingga sampai dikubur, sampai mati. Akhirnya dia tidak sempat gembira, tidak sempat bahagia. Kata Diogenes juga begitu, kalau kamu sudah berangkat dengan iringan ambisimu untuk menaklukkan dunia yang sangat luas, yang tidak mungkin sebenarnya bisa engkau jangkau, pasti engkau tidak akan kembali ke rumah. Mengapa? Karena ambisimu akan selalu ambisi sebentar lagi, nambah sedikit lagi. Mumpung sampai di sini, itu sekalian juga. Terus begitu, tidak ada akhirnya. Sampai akhirnya engkau hanya mengejar bayangan semu. Jadi batas yang disebut sukses itu akhirnya tidak ada. Tadi di depan kita ngomong macam-macam kesuksesan, kejayaan. Cirinya dan batas akhir sukses dan jaya itu semu. Nah, ini pesannya Diogenes pada Alexander. Ini mungkin juga pelajaran yang berharga untuk kita. Jangan sampai kita hanya mengandalkan ambisi. Jangan sampai kita lupa untuk kembali ke rumah. Jangan sampai kita kehilangan rem kita sehingga kita tidak tahu kapan harus berhenti.
ambisi kita nambah terus. Kita selalu takasur, selalu ingin tambah banyak. Ambisi selalu bisiki kita. Sebentar lagi, mbok nambah ini lagi. Akhirnya hidup kita isinya hanya dapat capeknya saja, lelahnya saja. Kita tidak sempat menikmati hidup, tidak sempat bahagia, dan tidak sempat bersyukur. Kata Diogenes, ingatlah dua hal ini sebagai hadiah dari orang yang miskin, dari orang yang bukan siapa-siapa. Baik, ini riwayat dari pertemuan Alexander dan Diogenes. Sampai nanti, kemudian Alexander terakhir tanya, wahai Diogenes, seandainya ini engkau diberi kesempatan untuk tidak menjadi Diogenes, engkau ingin jadi siapa? Ini sebenarnya diam-diam Alexander itu ingin jawabannya Diogenes itu, aku ingin jadi orang besar sepertimu. Jadi mungkin Diogenes the Great, bayangannya Alexander begitu. Tapi jawabannya Diogenes ya, kalau aku tidak menjadi Diogenes, aku tetap ingin menjadi Diogenes. Jadi jawaban ini menunjukkan bahwa Diogenes itu orang yang sudah merasa puas. Orang yang kalau bahasa sufi itu makomnya adalah makom ridho. Jadi dia sudah ridho pada apapun ketetapan Allah tentang dirinya, terhadap dirinya. Dan mentalnya, kalau bahasa akhlak itu dia sudah qanaah. Sudah merasa cukup dengan apapun yang saat ini dia miliki. Nah, setelah Diogenes menjawab seperti itu, Alexander terus menimpali, but truly if I were not Alexander, I wish I were Diogenes. Sebaliknya Diogenes, jujur sejujurnya, kalau aku bukan Alexander, aku ingin menjadi Diogenes. Jadi kalau Diogenes sudah puas, selesai dengan dirinya, Alexander merasa, ya kalau aku bukan Alexander the Great yang seperti ini, aku ingin menjadi Diogenes. Mungkin ada banyak hal ideal dari diri Diogenes yang diimpikan oleh seorang Alexander. Apalagi Alexander ini muridnya Aristoteles. Jadi ada kualitas-kualitas kebijaksanaan, ada kehausan-kehausan akan wisdom dalam dirinya, yang itu banyak dia temukan dalam diri Diogenes. Baik, teman-teman. Wah, mungkin waktunya ya sudah selesai. Kita tutup saja sesi malam hari ini. Jadi ada riwayat. Saat sebelum meninggal, Alexander ini berpesan begini. Kuburkanlah aku dan janganlah membuat monumen apapun. Biarkan tanganku tampak menjulur keluar, sehingga orang-orang tahu, ia yang menaklukkan dunia tidak membawa apapun saat mati. Jadi ini mungkin semacam titik balik dari segala gairah, semangat, ambisi dalam kehidupan Alexander. Dia berpesan, nanti tolong aku dikuburkan, tidak usah membuat monumen macam-macam. Biarkan tanganku kelihatan keluar. Ini kan biasanya kalau raja-raja itu kan sebelum dikubur, disemayamkan dulu. Mungkin banyak orang yang berkunjung, melayat, takziah dan macam-macam itu. Dia pesan nanti tolong tanganku julurkan keluar. Tampakkan keluar, biar orang-orang tahu ternyata Alexander the Great yang menguasai hampir sepertiga dunia. Itu saat dia meninggal tidak membawa apapun, tangannya kosong. Nah, itulah pesannya Alexander the Great.
Baik, teman-teman, saya kira itu dulu ya sesi kita malam hari ini. Ada banyak pelajaran bisa kita ambil dari sesi Alexander the Great ini. Beberapa di antaranya mungkin saling tabrakan, saling bertentangan. Letakkanlah setiap pesan di posisinya masing-masing dalam konteks yang sesuai. Di sesi malam hari ini ada pesan tentang semangat, gairah, perjuangan, usaha, kerja. Ada juga pesan tentang penerimaan, keikhlasan, keridhaan terhadap hidup, untuk tidak terlalu ambisius dan macam-macam. Rasanya memang ada yang saling bertentangan. Sebenarnya tidak bertentangan kalau kita tahu kapan menggunakannya, dalam konteks apa, dalam situasi apa. Karena hidup ini kompleks. Seperti saya bilang, setiap kebijakan, setiap wisdom itu ada konteksnya, ada situasinya. Setiap senjata ada peruntukannya. Kalau untuk makan ya kita pakai sendok. Kalau untuk motong kita pakai pisau. Kalau nebang pohon kita pakai kapak. Itu kan beda-beda. Sesuai dengan konteksnya. Nah, pesan-pesan dalam kajian kali ini juga begitu. Semoga teman-teman secara bijaksana bisa menyaring, mengambil sesuai yang paling bermanfaat untuk hidup teman-teman masing-masing. Oke, saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.